Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismi Dian Latifatun Nafi'ah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah Mutola'ah pada semester 3 Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Semarang. Yaitu tugasnya adalah membacakan suatu teks kemudian mengartikannya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya memilih untuk membacakan teks dengan judul Wasiyatu Abin, yaitu wasiat atau nasihat seorang ayah. Al-awwal, wassa abun ibnatahu lailataz zawaji faqala Inna zawaja ya banati laisa nuzhatan wa innama huwa mas'uliyatun kabiratun mas'uliyatul qiyami bi syu'uni usratin kamilatin tabda'u bil ihtimami bi syu'uni syarikiha fi rihlatil hayati thumma la talbathu an tashmal al abna'a wal banati thumma al ahfada innaha mas'uliyatu tarbiyati abna'il ummati wa banatiha wa inna litarbiyatil manziliyati dawran kabiran fi i'ta'il ummati huwiyataha wa fi hifadhiha ala qiyamiha. Itu yang pertama, artinya seorang ayah memberikan nasihat kepada putrinya di malam pernikahannya itu dengan berkata, "Wahai putriku, bahwa suatu pernikahan itu bukanlah hanya kesenangan, akan tetapi suatu tanggung jawab yang besar, tanggung jawab mengurus seluruh urusan keluarga itu yang diawali dengan mengurus pasangan dalam perjalanan hidup, lalu segera meliputi putra-putrinya, kemudian cucu-cucunya, dan ini adalah tanggung jawab membesarkan putra-putri bangsa. Pendidikan di rumah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan identitas bangsa dan melestarikan identitasnya. Wathani, ba'dul banati yatazawwajna takhallusan min quyudi abaihinna mutasawwiratin anna az-zawaja hayatun takhlu minal quyudi. وهذا ظن خاطئ جدا لأن الآباء لا قيود عندهم ضد مصلحة البنات وسعادتهن هذا في الغالب الأعم من الناس والشاذ لا حكم له هذا ولا يمكن أن توجد حياة خالية من القيود إن الحرية المطلقة شر ودمار بل يجب أن تعلم الفتاة أنها أكثر حرية عندما تكون في بيت أبيها منها عندما تنتقل إلى بيت زوجها. Yang kedua, itu maksudnya beberapa gadis menikah itu untuk menghilangkan batasan dari ayah-ayah mereka, dan mereka membayangkan bahwa suatu pernikahan merupakan kehidupan yang terbebas dari batasan, dan ini adalah suatu gagasan yang salah, karena orang tua tidak ada batasan terhadap minat dan kebahagiaan atas anak perempuan mereka. Ini bagi mayoritas seseorang, dan orang-orang yang tidak normal tidak memiliki kendali. Tidak mungkin ada kehidupan yang bebas dari batasan. Kebebasan mutlak itu adalah suatu yang jahat dan dapat merusak. Wajib bagi anak perempuan atau gadis untuk mengetahui bahwa dia itu lebih bebas ketika berada di rumah ayahnya daripada dia telah berpindah di rumah suaminya. Wathalithu, inna zawaja ya banati laisa rahatan wa nauman mutawasilan wa innama huwa amalun takhditun inna zawjata najihata hiya allati ta'malu bid'a ashrata sa'atan fi baytiha إنها في مملكة البيت وزيرة مالية تتولى مع زوجها ميزانية البيت ووزيرة داخلية تحافظ على أمنه ووزيرة تربية وتعليم تربي أولادها وتوجه
توجههم وتغرس في نفوسهم العواطف السامية من حب الآخرين والتعاون معهم. وزيرة تموين تدبر الغذاء والملبس وتتعاون مع الزوج على تعظيم هذه الشؤون كلها، ولا يجوز لها أن تترك واحدة منها. Dan yang ketiga, itu, wahai putriku, bahwa suatu pernikahan itu bukanlah istirahat ataupun tidur yang terus-menerus. Akan tetapi, pernikahan itu adalah suatu pekerjaan dan suatu perencanaan bahwa pernik bahwa seorang istri yang sukses yaitu dialah yang bekerja atau berusaha di rumahnya sekurang-kurangnya 10 jam, dan bahwasanya seorang istri itu adalah uh, suatu dalam kerajaan rumahnya, dia itu menjadi waziratu maliyatin, yaitu menteri keuangan. Eh, Menteri Keuangan yang akan menangani anggaran-anggaran rumah tangga, eh, yang akan menangani anggaran-anggaran rumah tangga bersama suaminya. Dan seorang istri di dalam kerajaan rumahnya itu menjadi waziratu dakhiliyatin, yakni menteri dalam negeri yang akan mengatur, yang akan menjaga keamanan yang ada di rumahnya, keamanan atas seluruh yang ada di kerajaan rumahnya tadi. Kemudian dia juga menjadi waziratu tarbiyatin wa ta'limin. Dia menjadi menteri pendidikan, dan uh, dia akan menjadi menteri pendidikan yang akan membesarkan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, kemudian membesarkan anak-anaknya dan menanamkan pada diri anak-anak mereka rasa suatu emosi luhur cinta kasih terhadap orang lain dan kerjasama dengan orang lain. Kemudian seorang istri juga menjadi waziratu tamwilin, yaitu eh, dia juga menteri perbekalan, itu yang mengelola sandang dan pangan serta bekerja sama dengan suami dalam mengatur urusan-urusan tersebut. Dan eh, dan dia wala yajuzu laha an tatruka wahidatan minha, dan tidak boleh meninggalkan satu pun darinya. Warabi'u khudi ya benati darsan mufidan mimma nara wa nasma'u, innana nasma'u hawaditha talaqin kathiratan lisyabatin تزوجت الواحدة منهن على أساس أن الزواج والذهاب إلى الحدائق وزيارة الصديقات كل يوم آه، وتوال- وتجول آه، وتجول في الأسواق كل ليلة، والعشاء الفخم في فندق كبير كل أسبوع، والسفر إلى أوروبا وآسيا وأمريكا وغيرها كل عام، ومشاهدة برامج التلفزيون ومشاهدة برامج التلفاز وسماع الإذاعات وتحدث مع الصديقات في الهاتف ولبس أفضل الملابس وأحدثها، وكذلك لبس أفضل أنواع الحلي بين الحين والحين، والسهر في النوادي النسائية والجلسات العائلية وركوب أجمل السيارات واستخدام الخادمات والطاهيات والسكن في أجمل البيوت. Yang keempat, itu artinya
Wahai putriku, ambillah pelajaran yang berharga dari setiap apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Kita mendengar banyak berita tentang tolak atau perceraian yang sangat banyak di kalangan pemuda. Salah satunya dari mereka itu menikah dengan landasan bahwa menikah berarti pergi ke taman, mengunjungi teman-temannya setiap hari, watajawul, kemudian jalan-jalan eh, di pasar setiap malam dan makan malam, kemudian eh, makan malam mewah di hotel besar setiap minggu, kemudian bepergian ke Eropa, Asia, Amerika, dan lain sebagainya setiap tahun, kemudian menonton acara-acara televisi, mendengarkan radio, watahaddatsu ma'as shadiqati fil hatifi, dan berbincang-bincang dengan temannya melalui telepon, kemudian memakai pakaian yang paling bagus, yang paling ngetren, dan juga memakai perhiasan yang paling ngetren, kemudian juga begadang di perkumpulan para wanita, kemudian kumpul-kumpul dengan keluarga, me- menggunakan kendaraan atau mobil yang paling bagus, mempekerjakan membantu dan juru masak, dan tinggal di rumah yang paling bagus. Al-khamisu, وتجد الواحدة منهن بعد حين أن الزواج عمل مستمر واحتمال لمشكلات الحياة وصبر على ظروفها القاسية ومتاعبها ومحاولة للتكيف مع الظروف والتغلب عليها وتربية للنفس على حياة جديدة ربما كان فيها جوانب غير مألوفة وتصاب بالإحباط وتستولي عليها الكآبة فتتوقد الحياة الزوجية بين عشية وضحايا. Kemudian yang kelima itu lama-kelamaan masing-masing dari mereka akan menjadi bahwa pernikahan adalah suatu usaha atau pekerjaan yang berkesinambungan, yang terus-menerus. Kemudian pernikahan merupakan suatu ketabahan terhadap permasalahan hidup dan sabar atas keadaan kesusahan yang keras. Kemudian serta usaha untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru, mengatasinya, dan mendidik diri untuk menghadapi keadaan baru yang mungkin memiliki aspek asing, sehingga dia frustasi dan mengambil alih depresi kehidupan pernikahan dirusak dalam semalam. Kemudian yang keenam, wasadisu اعلمي يا بناتي أن الزوج قد يحتمل أن يمشي ساعة في شارع مليء بالتراب والطفايات والقاذورات ولكنه ولكنه لا يستطيع أن يجلس في بيته دقيقة على كرسي مغطى بالتراب، وإن الزوج يمكن أن يأكل في مطعم أو عند صديق طعاما لا لذة فيه ولا طعم، ولكنه لا يستطيع تحمل ذلك في بيته أبدا. إن الزوج يعود من عمله متعبا عندما يفتح باب داره يتوقف أن يقابل من الزوجة الحبيبة من الابتسامة الحلوة والكلمة الطيبة والوجه المشرق
قالوا إن تقشيرة الزوجة في يوم واحد يمكن أن تقصر عمر الزوج سنة كاملة. فقالوا إذا أردت أن تطول حياة زوجك فابتسمي له، وإذا أردت أن تقصري عمره فلا داعي لاستعمال السوي أو غيرها. يكفي أن تستقبليه مكشرة وتؤديه مكفهرة وتصبحيه ساخطة وتمسيه عابسة. Jadi yang keenam ini yaitu artinya adalah ketahuilah wahai putriku bahwa eh, suami itu dapat berjalan selama 1 jam di jalan eh, yang penuh dengan debu, sampah, dan kotoran. Kemudian, eh, akan tetapi seorang suami itu tidak mampu untuk duduk di dalam rumahnya 1 menit saja di atas kursi dengan berlumuran tanah. Kemudian, sang suami boleh saja makan makanan di restoran atau bersama temannya yang tidak ada rasanya atau kenikmatannya bagi saya. Namun, ia tidak pernah sanggup. eh namun, seorang suami itu tidak pernah sanggup menanggungnya di rumahnya. Sang suami pulang kerja dalam keadaan lelah. Saat ia membuka pintu rumahnya, ia berharap akan disambut oleh istrinya tercinta dengan senyuman manis, perkataan yang baik, dan wajah yang cerah berseri-seri. Kemudian mereka berkata, senyuman istri adalah senyuman istri 1 hari itu dapat memperpendek umur suami 1 tahun penuh. Mereka berkata, jika kamu ingin suamimu panjang umur, tersenyumlah kepadanya. Dan jika kamu ingin memperpendek umurnya, tidak perlu menggunakan racun atau apapun. Cukuplah kamu menyapanya dengan meringis dan mengucapkan selamat tinggal dengan mengerutkan kening dan membuatnya marah serta kalian bersamanya dengan cemberut di malam hari. Aku